Oke, halo guys, welcome back to Korea Damit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo kembali lagi sama konten Swindler. Kali ini jujur menurutku sangat-sangat menarik kontennya, khususnya buat polo-polo yang tinggal di perkotaan daripada polo-polo yang tinggal di sedikit pedesaan. Menurutku kemungkinan kejadian ini terjadi di Indonesia sangat rendah, tapi paling-paling oleh kejadian mungkin di kota karena ya pokoknya denger noy, dan ini ada hubungannya sama hewan peliharaan. Langsung kita mulai. Nah, untuk memahami cerita kali ini kita perlu mengenal dua tokoh. Yang cowok bernama Jinsu, yang cewek bernama Hajin. Mereka ini udah pacaran selama 3 tahun dan selama pacaran, Jinsu ini tahu kalau ceweknya, Hajin ini memang cinta banget sama anjing peliharaannya yang bernama Blacky. Saking cintanya, kalau misalnya disuruh beli baju untuk dirinya sendiri, ngitung kalau buat anjingnya mau 1 juta, 2 juta dibelikan. Terus Jinsu tanya, loh kamu loh baju buat kamu sendiri mesti kamu sayang-sayang. Lah kok giliran Blacky kok kamu pakai beberapa juta ini gimana? Gak sayang tak uangnya? Di situ Hajin selalu bilang, gak apa-apa mahal dikit, yang penting Blacky seneng. Ya kalau uangnya sih yo kan aku gak ngopi beres, yus gak ngopi 20 hari kan udah ngirit, yus gak apa-apa lah. Jadi memang selama pacaran, Jinsu pun tahu kalau pacarnya ini emang nggak perhitungan untuk anjing peliharaannya yang bernama Blacky. Nah, setelah 3 tahun pacaran, mereka ini memutuskan untuk menikah, dan tentunya di rumah baru mereka Blacky pun tinggal di situ karena Hajin itu mesti harus bareng sama anjing peliharaannya. Nah, sebenarnya Jinsu ini bukan orang yang suka anjing peliharaan, yang nggak cinta gitu banget sama Blacky, enggak. Tapi dia nggak keberatan untuk tinggal bareng sama Blacky. Karena dia ngerasa, ini kesayangannya istriku, jadi ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Masalahnya itu bukan dari mereka, melainkan dari mamanya Jinsu alias mertuanya Hajin. Mamanya ini memang dari dulu, memang di budaya keluarganya Jinsu juga mereka itu nggak punya hewan peliharaan, dan kalaupun ada dipeliharanya di luar rumah. Bukan kayak anjing peliharaan ini seperti keluargaku, kayak salah satu anggota keluarga, nggak yang segitunya. Nah, sehingga setelah Jinsu sama Hajin ini menikah, mamanya Jinsu itu berulang kali datang ke rumah mereka terus bilang kayak gini, coba kalian nggak ada Blacky, mungkin ya kalian ini sebenarnya sanggup loh buat ngerawat anak, kan biayanya Blacky itu mahal itu, belum lagi kalian ngajak jalan-jalan, bereskan ini, beli makan. Buang-buang waktu itu, mending anak kalian sendiri. Kalian coba pikirin lah, ngapain sih kalian buang-buang waktu buat anjing peliharaan kayak gini. Dan di saat kejadian seperti itu, Jinsu itu nggak tinggal diam. Dia itu bilang, ma, itu urusan kita, ma. Kita ini masih pengen fokus kerja dulu, dan kita ngerasa kita belum siap untuk punya anak. Jadi kita paham maksud mama, tapi ya sini urusan kita, ma. Mama nggak usah bilang kayak gitu, oke? Jadi untungnya Jinsu itu masih sekapal ataupun sepihak sama istrinya, yaitu Hajin. Nah, tapi berjalannya waktu, kondisinya ini mulai agak berubah. Jinsu pekerjaannya itu tiba-tiba berubah menjadi WFH, sedangkan Hajin ini menjadi semakin sibuk di kantornya. Sehingga Jinsu yang sebenarnya oke untuk tinggal bersama dengan Blacky menjadi orang yang merawat Blacky seharian, soalnya dia WFH. Sedangkan Hajin meskipun dia pingin karena kesibukan kantornya, dia itu berangkat pagi pulang malam. Nah, sehingga setelah beberapa minggu seperti itu mereka mulai berantem. Hajin pulang kantor tanya, hari ini Blacky udah kamu ajak jalan-jalan berapa kali? 2 kali. Kok cuma 2 kali sih? Kan aku udah bilang harus diajak jalan-jalan 3 kali. Kok cuma 2 kali? Pasti anaknya stres. Aduh Blacky, kamu gak apa-apa ta? Duh maaf ya, papa gak ngajak kamu jalan-jalan. Duh yang lain kali diajak jalan-jalan 3 kali ya. Terus makannya kamu kasih apa? Itu doang. Loh gak kamu kasih vitamin. Nah, hal-hal seperti ini terjadi. Jadi Jinsu juga mulai ngerasa, duh aku ini sibuk kerja di rumah ini, bukannya aku pengangguran. Aku ini loh kerja, tapi kok disuruh ngerawat anjing, udah gitu salah dikit dibilangi kurang. Jinsu pun mulai ada komplain tapi nggak bisa dia sampaikan. Sedangkan Hajin ini memiliki standar yang lumayan tinggi, sehingga ketika Jinsu ngerawat si Blacky itu mesti terasa kurang gitu. Hingga satu hari Hajin ini pulang kantor agak lebih awal dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, Hajin pulang gak ada orang, maksudnya sepi gitu. Dilihat suaminya ini lagi kerja di kamar satu, Blacky ini nggak kedengaran sama sekali. Dicari-cari ternyata Blacky ini dimasukkan ke salah satu kamar dan ditutup pintunya. Ngeliat itu, Hajin langsung marah ke suaminya. Yang, kamu kok ngurung Blacky di kamar? Kenapa? Ini kamu sengaja dah? Hah? Jinsu jawab, biasanya lo gak apa-apa. Gak tahu hari ini dia kok rewel banget. Itu lo di kamar udah aku kasih makanan, minuman, tempat buang kotorannya juga udah aku siapkan. Gak tahu kenapa hari ini dia rewel banget ini Blacky ini. Denger itu, Hajin bilang kayak gini. Bentar,
biasanya berarti kamu selama aku di kantor sering ya ngurung Blacky kayak gini. Kan aku udah bilang Blacky itu nggak boleh dikurung di kamar. Dia itu stres kalau dikurung di kamar. Kamu udah berapa kali kayak gini? Kamu nggak kasihan tak sama Blacky? Kamu nanti kalau kita punya anak juga bakal kayak gini tau. Wah, pembicaraannya itu sering kali jadi kayak gitu. Dan tentunya ketika Hajin bilang kayak gini, Shinsu bakal bilang yang anjing peliharaan sama anak itu beda. Dan yang hari ini, gak cuma hari ini, beberapa hari terakhir ini aku dikejar deadline yang aku juga gak ada waktu untuk ngerawat si Blacky ini. Tapi kamu nyuruh aku ngajak jalan-jalan 3 kali, ngasih makan 3 kali beda terus lah inilah apa. Aku juga sibuk yang aku nggak kayak nganggur di rumah. Kamu nggak boleh kayak gitu. Nah, Shinsu bilang kayak gitu. Sehingga mereka ini jadi mulai berantem masalah Blacky. Terjadi lagi masalah yang lebih besar sekitar 1 bulan setelah itu. Kebetulan hari itu si istri yang WFH sedangkan Shinsu pergi ke kantor. Oke, jadi terkesan nggak ada masalah. Tapi di tengah WFH tiba-tiba Hajin ini ditelepon sama mertuanya alias mamanya Shinsu, dimintai tolong untuk bantu urusan kecil gitu di dekat rumahnya. Dan biasanya mau Hajin atau Shinsu mereka itu nggak pernah ninggalkan Blacky sendiri di rumah. Tapi mau nggak mau Hajin ngerasa yaudahlah mungkin bentar. Jadi Blacky ditinggal di rumah sendiri. Setelah urusannya selesai, balik ke rumah, Blacky udah nggak ada di rumah. Dicariin di situ, di sana nggak ada. Dan pintu kamar ataupun jendela itu nggak ada yang terbuka, apalagi ini di apartemen. Sehingga Hajin ini mulai curiga, jangan-jangan ini disembunyikan sama suaminya. Malamnya suaminya pulang ditanyai, kamu tahu nggak Blacky nggak ada? Suaminya kaget, duh kok bisa nggak ada gimana? Masa sih kamu nggak lupa nutup pintu tak? 2 hari setelah itu pun Blacky itu tidak berhasil ditemukan. Dan karena Hajin ini mulai ngerasa jangan-jangan suamiku yang buang Blacky, Hajin ini pergi ke detektif swasta dan minta tolong. Nah, sampai di situ diceritakan kondisinya. Detektif swasta yang mendengarkan itu bilang kalau mulai besok mereka bakal mulai melakukan pencarian. Dan keesokan harinya detektif swasta ini memecah diri menjadi 3 tim. Tim pertama ngikutin gerak-gerik suaminya alias Mas Shinsu. Tim kedua mencari CCTV yang ada di sekitar apartemen untuk ngecek apakah kelihatan nggak Blacky yang keluar dari rumah. Tim yang ketiga itu pergi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Blacky bersama dengan Shinsu ataupun Hajin. Karena kalau anjing katanya kalau misalnya mereka keluar dari rumah terus mereka bingung, mereka itu bakal pergi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi bareng sama pemiliknya. Nah, detektifnya ini langsung pecah menjadi 3 tim dan di malam hari mereka rapat. Nah, berdasarkan rapatnya ini, mereka mendapatkan satu informasi yang sedikit menarik. Dan keesokan hari, Mbak Hajin dipanggil ke kantor detektif swasta dan di situ detektifnya menyampaikan informasi yang sama sekali nggak pernah dibayangkan sama Mbak Hajin. Nah, tadi kan aku bilang timnya dipecah menjadi 3 ya, toh. Dari tim yang ngecek CCTV, mereka ngecek CCTV dan mereka tidak berhasil menemukan suaminya yang mungkin pulang duluan ataupun pulang di saat Mbak Hajin keluar dari rumah. Jadi suaminya itu benar-benar keluar pagi hari dan pulang di malam hari, sehingga tidak mungkin kalau suaminya yang membuang ataupun menelantarkan si Blacky. Sedangkan tim yang kedua yang pergi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Blacky bersama dengan pemiliknya, mereka menemukan barang-barangnya Blacky di beberapa tempat itu. Jadi ada mainannya di tempat A, mainan lain di tempat B, ada lagi tali mainan di tempat C, dan di berbagai tempat. Dan ini jujur agak mencurigakan ya, atau kenapa mainannya ditaruh di tempat ini, apakah sengaja untuk memancing Blacky ke sana atau gimana. Jadi ini disampaikan kepada Mbak Hajin. Mbak Hajin di situ bilang, pantas Pak Detektif, mainannya Blacky itu mulai ngilang kayak 2 hari setelah Blacky keluar. Suami saya atau yang buangin. Di situ tiba-tiba detektifnya motong. Bentar Mbak Hajin, tapi tim kita yang ketiga menemukan satu informasi yang juga menarik. Tim yang mengikuti pergerakannya Mas Shinsu jadi tahu kalau ternyata di pagi hari Mas Shinsu itu pergi ke kafe yang dog friendly. Dan di situ dia ini bertemu dengan orang-orang yang suka dengan anjing ataupun orang-orang yang memiliki anjing peliharaan. Dan ternyata Mas Shinsu di situ minta tolong orang-orang ini untuk mencari Blacky. Bahkan Mas Shinsu pun jadi tahu kalau anjing yang kabur dari rumah biasanya bakal pergi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi bersama dengan pemiliknya. Dan di situ mereka itu bakal nunggu 1 atau 2 harian. Dan kalau nggak ada pemiliknya, mereka itu pindah tempat lagi. Dan biar anjingnya nggak pindah tempat, orang-orang yang ada di komunitas itu menyarankan Mas Shinsu untuk menaruh mainannya
Blacky di situ biar Blacky itu nggak kabur. Jadi sebenarnya di balik semua ini Mas Jinsu itu benar-benar berusaha sekuat mungkin untuk mencari Blacky, bahkan naruh mainannya Blacky di tempat-tempat yang sering dikunjungi biar Blacky itu nggak pergi ke tempat yang aneh. Nah setelah tahu ini tentunya Mbak Hajin tersentuh, pulang ke rumah terus bilang ke suaminya, yang ternyata kamu selama ini nyariin Blacky ya, tapi kamu nggak bilang ke aku. Kenapa yang? Jinsu di situ bilang kayak gini, yang aku tahu kamu itu sedih banget setelah kita kehilangan Blacky. Aku itu pengen banget nyariin Blacky buat kamu. Aku gak pengen lihat kamu yang kayak gini. Tapi aku sengaja gak bilang biar kamu gak terlalu berharap. Takutnya kamu tiap malam cuma nungguin Blacky. Tapi di satu sisi aku juga gak bilang biar kalau aku beneran berhasil nemuin Blacky, aku bisa nyurprisein kamu. Di situ mereka berdua ini jadi lebih erat lagi dan hubungannya tentunya menjadi lebih baik. Dan untungnya 2 hari setelah itu detektif swasta menghubungi Mbak Hajin dan bilang kalau mereka berhasil menemukan Blacky. Sebenarnya bukan Blacky tapi anjing yang mirip banget sama Blacky. Hajin sama Jinsu langsung pergi ke tempat itu. Ke sana ada Blacky bersama dengan satu pasangan suami istri yang terkesan agak tua. Dan setelah didekati, Blacky ini langsung mulai menggerakkan ekornya, mulai menggonggong. Terkesan sangat bahagia bisa bertemu kembali sama Hajin. Nah setelah nemu Blacky akhirnya Hajin juga senang, Jinsu juga senang. Terus tanya, Pak detektif ini kok ada bapak sama ibu siapa? Nah di situ detektif swastanya bilang kayak gini. Jadi gini Mbak Hajin, kita nyari tapi karena nggak nemu kita juga minta tolong ke akun-akun yang bantu mencarikan anjing-anjing peliharaan yang kabur ataupun hilang. Dan kebetulan ada satu pasangan ibu bapak yang menghubungi. Nah ini, dan mereka bilang kalau mereka ini ternyata kebetulan ngelihat postingan dan mereka ngerasa anjing yang baru mereka beli ini mirip banget sama Blacky sehingga mereka hubungi kita. Nah coba mungkin dibicarakan aja. Hajin tanya, Bapak Ibu makasih ya pertama-tama udah kembalikan Blacky kepada saya. Tapi Ibu beli di mana? Dapat dari mana? Ini kita kemarin ditawarin sama orang, ini kita transfer. Ada buktinya, coba dilihat. Dilihat, Jinsu kaget karena uang yang ditransfer dikirimkan ke sebuah rekening atas nama mamanya Jinsu. Dan ternyata betul, di hari mamanya Jinsu nyuruh menantunya untuk pergi bantu urusan itu, mamanya ini masuk ke dalam rumah mereka, memasukkan Blacky ke dalam kardus dan dibawa keluar dan dijual. Dan karena tim CCTV ini nggak tahu siapa mertuanya, mereka nggak nyadar kalau ada ibu-ibu bawa keluar dus dan isinya Blacky. Sehingga untungnya Blacky berhasil ditemukan dan sekitar 3 bulan setelah itu Mbak Hajin ini kembali lagi ke kantor detektif swasta dan bilang kayak gini. Pak detektifnya bingung. Loh kan kemarin udah selesai, ada apa? Sekarang Blacky udah selalu di rumah, gak pernah kabur lagi Pak. Tapi saya ngerasa curiga ada yang aneh Pak. Suami saya ini sekarang cinta banget sama Blacky. Ngelebihin itu, dia ini sekarang mulai belikan baju-baju mahal buat Blacky Pak. Tolong Pak, suami saya diikutin dan coba dicari tahu. Apalagi akhir-akhir ini setelah saya berangkat kerja, saya tuh sering banget ngeliat cewek yang jalan bareng sama anjing yang mirip banget sama Blacky di dekat rumah saya Pak. Saya nggak tahu apakah ini beneran ada hubungannya atau tidak, tapi mohon dicari tahu Pak. Nah ini sebenarnya ceritanya panjang banget, tapi setelah diikutin sama detektifnya, ini yang terjadi di balik semua ini. Jadi ternyata suaminya itu memang betul sekarang jadi suka banget sama Blacky. Setiap pagi diajak jalan-jalan. Tapi ternyata nggak diajak jalan-jalan biasa, melainkan setelah istrinya berangkat kerja, suaminya ini keluar jalan bareng sama Blacky. Setelah itu Blacky ini dititipkan kepada seseorang yaitu pet sister. Pet sister ini siapa? Ini seseorang yang ngajak jalan-jalan anjing dan sebagai imbalannya mereka itu dibayar per jamnya. Ini biasanya di Amerika, Australia, di Korea. Ya biasanya negara-negara ini lumayan umum sama ini. Ya tentunya banyak juga negara-negara yang melakukan ini. Tapi orang-orang seperti ini dipanggil pet sister. Oke? Jadi suaminya ini setiap pagi keluar dan Blacky dititipkan kepada pet sister. Setelah dititipkan, dia pergi selingkuh sama cewek lain. Nggak selesai di situ. Ada juga harinya di saat Jinsu menerima kembali Blacky dari pet sister, ternyata dia juga main sama pet sister. Dan ada kalanya juga Jinsu ini pergi ke cafe yang dog friendly dan ternyata di situ dia juga selingkuh sama pekerjanya di situ. Dan bahkan Jinsu ini membuat satu akun Instagram untuk Blacky dan sering banget pergi ke tempat-tempat yang banyak orang kayak Hongdae, Songsu gitu itu. Dan kalau ada cewek yang deketin terus bilang, anjingnya imut banget, Jinsu bakal bilang, mau nggak foto bareng? Saya fotokan ya. Setelah difoto bilang, oh by the way, ini
anjing saya namanya Blacky, juga punya akun IG. Boleh di follow ya. Dan kalau ceweknya follow, nah melalui akun itu, Jinsu jadi dekat dengan banyak cewek ternyata. By the way, ini di Korea sangat-sangat memungkinkan. Pol-polo coba aja ke Hongdae ataupun ke Songsu. Kalau ada orang bawa anjing yang imut banget, pasti cewek-cewek itu pasti, cantik banget, cantik banget. Dari cewek yang cantik, cewek biasa, semua pasti memberikan reaksi itu. Dan kalau punya akun, pasti jadi lebih mudah lagi. Nah pokoknya, setelah tahu ini, Hajin langsung pulang dan datangi Jinsu. Jinsu, ternyata selama ini kamu jadi seneng banget sama Blacky bukan karena Blacky imut ya. Tapi ternyata kamu mau menggunakan Blacky untuk deketin cewek lain ya. Di situ Jinsu bilang kayak gini, kan ini salah kamu. Kita udah nikah berapa lama ya? Kamu gak pernah ngasih aku jatah. Kamu nyuruhnya aku mesti jalan-jalan sama Blacky. Ternyata aku jalan sama Blacky, ada cewek cantik datengin aku, nawarin mau jadi pet sister. Ya udah, jadi kenal cewek satu. Ternyata dia nggak cuma tertarik sama Blacky, tapi juga sama aku. Aku ke kafe, pelayannya di situ bilang kalau dulu dia punya anjing yang mirip banget sama Blacky, namanya juga Blacky. Terus bilang ke aku, boleh nggak meluk Blacky? Ya aku izinin. Ceweknya nangis. Ya udah, kita jadi deket. Toh kamu sibuk, dan sekarang karena Blacky ini, sekarang banyak banget cewek-cewek yang suka aku. Terus kenapa? Salahnya apa? Nah, setelah kejadian itu, langsung Jinsu sama Hajin ini memutuskan cerai. Tapi yang lebih mengagetkan, Jinsu bilang gini ke Hajin, by the way, kita cerai nggak apa-apa, tapi Blacky punya aku ya, kamu nggak boleh bawa pulang Blacky. Ya bahkan segitunya, tapi pada akhirnya Blacky tentunya jadi tinggal bareng sama Hajin. Dan yang menarik, setelah mereka cerai, dikabarkan Mas Jinsu ini pergi ke toko-toko anjing untuk membeli ataupun mengadopsi anjing yang mirip banget sama Blacky untuk goda cewek-cewek. Dan tentunya seperti yang bisa kita bayangkan, pemilik-pemilik anjing seperti ini yang nantinya kalau misalnya ini anjing udah nggak bisa membawakan sebuah kemanisan, mereka buang di jalanan ataupun ditelantarkan atau ya dilukai. Yap, jadi Swindler kali ini sampai di sini. Memang benar nggak ganas atau gimana? Sebenarnya ganas, tapi alur ceritanya lebih ke arah anjing peliharaan. Dan kenapa aku bilang ini lebih mungkin terjadi di Korea? Karena zaman sekarang di Korea itu jarang banget kita ngomong sama orang asing ataupun orang yang nggak kita kenal. Tapi kalau ada anjing, gampang banget. Bahkan bisa follow-followan Instagram. Nah, itu alasannya kenapa aku bilang kayak gitu di awal video tadi. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video